Orang lain pergi ke sekolah dengan Porsche untuk pamer. Kamu pergi ke sekolah dengan terbang menggunakan pedang secara rendah hati. Hanya karena kamu adalah satu-satunya kultivator tahap Yuan Ying di bintang biru. Kamu melakukan petualangan di alam liar saat lulus dari sekolah menengah atas. Secara tidak sengaja masuk ke dunia kultivasi melalui formasi teleportasi kuno. Karena bakatmu biasa saja. Kamu butuh waktu 2000 tahun untuk naik dari tahap latihan Qi ke tahap Yuan Ying. Menjadi patriark sekte yang bisa berdiri sendiri. Saat ini, formasi teleportasi kuno kembali dibuka. Kamu sedang berencana untuk kembali ke bintang biru. Namun, diserang oleh sekelompok orang misterius. Ketika kamu membuka matamu lagi, menyadari bahwa kamu telah terluka parah dan dantianmu hancur. Pakaianmu pun berubah menjadi saat sekolah menengah atas. Ternyata di dunia kultivasi telah berlalu 2000 tahun. Sementara di bintang biru, baru satu musim panas yang berlalu. Saat itu, ponsel Nokia di tasmu berbunyi. Kamu baru saja menjawab telepon dan mendengar suara seorang wanita memaki. Dasar anak kelinci. Sudah sebulan tidak menjawab telepon, kamu pergi kemana? Bisa membuat ibuku mati cemas. Mendengar suara ibumu yang familiar. Tanpa sadar, hidungmu terasa perih. Di dunia kultivasi selama 2000 tahun. Orang tuamu sudah menjadi kenangan yang jauh. Kau tersenyum dan perlahan kembali. Sangat baik bisa mendengar suaramu lagi. Kamu nak. Apa yang kamu katakan? Xiao Fan. Segera kuliah akan dimulai. Ingat untuk segera pergi ke Qingzhou untuk mencari Bibi Qiao. Ibu masih ada urusan, jadi tidak bisa bicara lama. Setelah menutup telepon, kau tersenyum pahit. Membiarkan seorang monster tahap Yuan Ying pergi kuliah. Bukankah ini benar-benar lucu? Memikirkan ini, pikiranmu bergerak. Tubuhmu terbang ke udara. Tapi karena dantian yang hancur, tidak bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dengan cepat jatuh kembali ke tanah. Sepertinya aku hanya bisa berjalan keluar dari gunung. Sebuah kafe dekat stasiun kereta Qingzhou. Dua gadis muda telah menunggu di sini lama. Su Xuyan mengerucutkan bibirnya dan mengeluh. Benar-benar tidak mengerti. Perusahaan begitu banyak orang. Kenapa ibu memaksa saya untuk menjemput Yeven ini? Xuyan, kamu pikir Bibi Qiao ingin menjodohkan kalian berdua? Xiao Tang, apa yang kamu bicarakan? Orang desa yang lulus dari kota kecil itu. Bagaimana mungkin ibuku bisa tertarik padanya? Saat ini, suara lelaki lembut terdengar dari belakang mereka berdua. Apakah kamu putri Bibi Qiao? Su Xuyan? Keduanya langsung terkejut. Kamu adalah Yeven itu? Su Xuyan memandangmu sejenak. Badannya kotor penuh tanah dan membawa ransel gunung yang usang. Ekspresi ketidaksukaannya muncul. Mana pria tampan yang dijanjikan kepadaku? Apakah benar saya, sang putri, harus makan dengan orang desa ini? Su Xuyan mendapatkan ide cemerlang dan menunjuk ke teman dekatnya Xiao Tang sambil tersenyum. Benar, dialah Su Xuyan. Setelah berkata begitu, dia masih berbisik di telinganya. Membantu dalam keadaan darurat. Nanti aku akan memberimu 3 lipstik Givenchy. Kamu mendengarnya dengan jelas di samping. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kamu mengusap perutmu. Bukan karena lapar, tapi karena merasakan kehilangan energi spiritual di dalam tubuh. Kamu tidak bisa tidak menghela napas. Tidak menyangka, seorang kultivator tahap Yuan Ying sepertimu. Suatu hari nanti harus bergantung pada makanan biasa untuk mempertahankan kultivasimu. Mengikuti yang kedua keluar dari kafe. Su Xuyan mengeluarkan sebuah kunci mobil dan menekannya. Tidak jauh di sana, Porsche Panamera segera mengeluarkan suara. Dia seakan-akan bangga dan mulai berbicara. Bagaimana? Mobil ini bagus kan? Kamu dengan acuh tak acuh mengangguk. Cukup baik, tapi kecepatannya terlalu lambat. Mendengar kata-kata itu, Su Xuyan langsung tidak senang. Permisi, kendaraan apa yang kamu kendarai? Ye? Kamu menjawab dengan santai. Aku tidak punya mobil. Seperti terbang di atas awan. Sesekali juga terbang dengan pedang. Mendengar perkataanmu, Jiang Tang langsung tertawa terbahak-bahak. Kukatakan, teman sekelas. Kau terlalu banyak membaca novel kultivasi, ya? Su Xuyan memutar matanya. Jika kau tidak suka mobilku yang lambat, maka panggil taksi sendiri. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Kau terlihat acuh tak acuh. Boleh saja. Su Xuyan sedikit terkejut, tidak menyangka kau berani menerima tantangan. Apakah kau yakin? Kita pergi makan di Intai City di barat kota. Jaraknya sekitar 6 hingga 7 kilometer dari sini. Siapa yang kalah harus mentraktir? Ya. Jika kau ingin berlomba, silakan saja. Mendengar jawabanmu, Su Xuyan tersenyum cerah. Dia menekan gas dan segera keluar dari stasiun. Tidak lama setelah wanita itu pergi, kau langsung menghilang seperti bayangan. Kecepatannya begitu tinggi hingga kamera pengawas pun tidak dapat menangkapnya. Seorang kultivator tahap Yuan Ying berpindah-pindah di antara kota-kota. Tidak perlu menggunakan energi spiritual sama sekali. Hanya mengandalkan kaki saja sudah cukup. Kurang dari 2 menit. Sosokmu muncul di Intai City di barat kota. Setengah menit dari waktu itu dihabiskan untuk bertanya arah. 5 menit. 2 gadis berlari dari pintu satu kota Silvertie. Mereka adalah Su Xuyan dan Jiang Tang. Mereka berdua yang yakin telah menang bersorak bahagia dan saling bertepuk tangan. Tanpa mereka sadari, saat ini kamu
Sudah mulai memesan di restoran lantai 5. Ini, ini tidak usah. Yang lainnya, masing-masing 10 porsi. Sudahlah, mungkin 2 porsi saja. Setelah lebih dari 10 menit, barulah mereka berdua tiba di restoran. Melihat sosokmu, keduanya langsung ternganga. Ye Feng, kapan kamu sampai? Sudah lama sekali. Melihat kalian terlalu lambat, aku datang dan memesan sendiri. Nona Su, aku sudah memesan banyak barang. Kamu tidak akan menarik kembali pesanan ini, kan? Su Shuyan sedikit tertegun lalu tersenyum sinis. Omong kosong, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Pasti kamu curang. Benar, rute navigasi kami adalah yang terdekat. Kamu pasti menelepon dan memberitahu restoran untuk menyiapkan makanan. Lalu kamu diam-diam naik sambil menunggu kami menunggu kamu. Kamu hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Terpaksa memanggil pelayan untuk menjadi saksi. 2 wanita cantik. Pria tampan ini memang tiba 15 menit yang lalu. Jiang Tang tetap tidak percaya. 15 menit yang lalu dia masih berkeliaran di dekat stasiun kereta utara. Apa dia bisa terbang? Sudahlah, Xiao Tang, biarkan dia menang saja. Hanya satu makan malam saja. Su Shuyan malas menunggu. Dalam hatinya, dia sudah mendefinisikanmu sebagai lelaki yang penuh tipu daya. Awalnya dia berniat untuk berteman denganmu. Sekarang tampaknya bahkan tidak ada kesempatan untuk berteman. Namun ketika Su Shuyan tiba di ruang privat, melihat meja penuh dengan hidangan, dia benar-benar terkejut. Steak api, dingin, sirip ikan salju, sup teripang, papaya rebus dengan sarang burung walet, ikan bintang timur kukus. Bahkan ada hidangan, dinding yang dilewati Buddha. Dia tidak bisa menahan kekagumannya. Ada apa ini? Apakah salah ruang privat? Pelayan memberi isyarat kepadamu dengan tangan. Semuanya dipesan oleh tuan ini. Setelah mendengarnya, Su Shuyan hampir meledak. Ye Fen, apa kamu babi? Kenapa kamu sengaja mengerjaiku? Kamu mengangkat bahu dengan tidak bersalah. Aku sudah bilang aku punya selera besar. Jika kamu tidak ingin mentraktir, tidak masalah. Aku akan membayar sendiri saja. Tidak perlu, aku Su Shuyan rela menerima konsekuensi. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah kartu. Kartu hitam berhias berlian itu diberikan kepada pelayan. Mesin kartu memberitahu total pengeluaran adalah 5.002. Tolong jangan muncul di hadapanku lagi. Terima kasih. Su Shuyan menjatuhkan kalimat ini. Dia menarik Jiang Tang dan pergi. 5.000 itu hanyalah sekedar. Bagi Nona Su, itu sama sekali tidak ada artinya. Yang penting adalah dia merasa kamu brengsek ini sengaja mengerjaikan dia. Su Shuyan, dari sekolah dasar hingga universitas. Dimanapun dia pergi, selalu menjadi pusat perhatian. Dia adalah dewi di hati banyak laki-laki. Keluarga bahkan menganggapnya sebagai permata yang paling berharga. Kapan aku pernah mengalami penghinaan seperti ini? Setelah wanita itu pergi, kamu mulai menikmati makanan. Setelah mencoba setiap hidangan beberapa kali, kamu menghela napas. Rasanya cukup enak. Bahkan tidak ada sedikit bau pun. Seperti mengunyah lilin. Kamu menghela napas. Ai, apakah kita harus makan makanan seperti ini di masa depan? Su Shuyan terus memaki kamu sepanjang jalan. Sementara Jiang Tang perutnya terus keroncongan. Dia bertanya dengan hati-hati. Shuyan, bagaimana kalau kita kembali dan makan sesuatu? Lagi pula, ini semua uangmu. Su Shuyan tiba-tiba terdiam. Kamu benar, ini uang yang aku bayar. Kenapa aku tidak boleh makan? Dia baru saja berbalik untuk kembali. Ternyata, seorang laki-laki berjalan menghampiri. Laki-laki itu tampak terkejut dan tersenyum lebar. Shuyan, kebetulan sekali. Kamu juga di mal? Ternyata kita memang memiliki takdir. Su Shuyan melihat laki-laki di depannya. Di matanya melintas sedikit rasa jijik yang sulit terdeteksi. Anak laki-laki ini adalah teman sekelasnya di tahun ketiga SMA. Keluarganya memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dia adalah pengganggu sejati di sekolah. Dia juga salah satu penggemarnya. Chen Zihao, kenapa kamu di sini? Chen Zihao menyembunyikan api yang membara di matanya. Dia berusaha tersenyum seperti seorang kesatria. Tentu saja datang untuk bersenang-senang. Shuyan, kamu belum makan siang, kan? Saya tahu ada restoran Prancis yang baru dibuka. Michelin 2 bintang. Aku sudah memesan tempat. Kalian berdua mau datang, kan? Su Shuyan melihat ada yang aneh dalam ekspresinya. Dia menarik Jiang Tang dan ingin cepat-cepat pergi. Namun Jiang Tang memiliki ide nakal. Shuyan, bagaimana kalau kita ajak Chen Zihao ikut? Dengan sifatnya, dia pasti akan berseteru dengan Ye Fen. Nanti kita bisa duduk di sisi dan menonton pertunjukan. Bukankah itu akan sangat menyenangkan? Mata Su Shuyan berbinar. Iya, mengapa aku tidak memikirkan itu? Hei Tang, kamu benar-benar anak cerdas ya. Su Shuyan menoleh dan memberikan senyuman kaku kepada Chen Zihao. Zihao, bagaimana kalau aku mengajakmu makan? Chen Zihao mengira dia salah dengar. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya. Baiklah Shuyan, kita mau makan di mana? Kamu sedang menikmati makanan di restoran. Sejenak kemudian, Chen Zihao mengikuti kedua gadis itu masuk ke ruang privat. Jiang Tang terkejut melihatmu dan berkata, Astaga, Ye Fen, kamu lahir tahun babi ya? Sehebat ini bisa makan? Su Shuyan juga melotot lebar.
Karena mereka baru pergi sebentar. Di atas meja, lebih dari 30 hidangan sudah habis setengahnya. Kamu berhenti makan dan berkata, "Kalian sudah pergi, kan? Kenapa kalian kembali lagi? Omong kosong, aku yang membayar. Apa salahnya aku kembali untuk makan sedikit? Itu bukan urusanmu." Saat itu, Chen Zihao dengan bingung menunjuk ke arahmu. "Shuyan, anak ini siapa?" "Dia bernama Ye Fen, anak dari sahabat baik ibuku. Dia baru datang dari Dongyang ke Qingzhou pada hari pertama tahun ini. Ibuku menyuruhku untuk menjamu dia sebentar." Sesuai dengan dugaan Jiang Tang, wajah Chen Zihao langsung berubah gelap. "Bro, ku bilang, sudah kenyang kan? Kamu ambil seekor ayam lemon. Sobek paha ayamnya. Tidak menghiraukannya. Bro, jika tidak begitu, saya memberi kamu 2.000 yuan. Kamu pergi makan di tempat lain saja. Kamu mengambil sup teratai dan meminumnya." Dia bahkan berbicara sendiri. "Garamnya kurang." Melihat kamu tidak menghiraukannya, Chen Zihao langsung marah. Dia langsung memukul setengah ayam lemon di tanganmu hingga terbang. "Aku sialan memintamu untuk makan." Melihat itu, Jiang Tang tersenyum cerdik. Segera menarik Shuyan untuk menjauh. Saat itu, kamu perlahan-lahan berdiri. Tiba-tiba, seseorang menangkap rambut Chen Zihao. Dia menekan wajahnya ke dalam semangkuk sup ikan. Terlepas dari seberapa banyak Chen Zihao berjuang, tanganmu sekuat penjepit besi. Dia menekannya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak di dalam sup. Su Shuyan melihat situasinya tidak baik. Dia cepat-cepat berlari mendekat untuk menarikmu. Namun, kamu tidak bergerak sedikit pun. Kamu tentu saja menahan kekuatanmu. Hanya ingin memberikan pelajaran kepada anak menteng berandal ini. "Ingat baik-baik, ketika aku makan, jangan memukulku." Setelah melepaskan, kamu kembali ke tempat dudukmu dan melanjutkan makan. Meskipun energi spiritual dari bahan makanan duniawi ini sangat rendah, tapi setidaknya bisa sedikit mengisi kembali yang hilang. Chen Zihao jatuh berlutut ke tanah. Sup ikan mengalir keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Di wajahnya bahkan tertancap beberapa duri ikan. Sakitnya membuatnya berteriak kesakitan. Tatapannya penuh dengan kebencian. Dia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan tandinganmu. Jadi, dia melemparkan satu kalimat. "Keluarga Ye, tunggu saja. Jika berani jangan pergi. Sementara kamu menyuap mie siput." Sambil menjawab dengan acuh tak acuh. "Baiklah, kamu panggil orang." Chen Zihao menutup pintu dengan keras dan baru saja pergi. "Kamu sudah memanggil pelayan untuk membungkus makanan." Ketika Chen Zihao berganti pakaian dan kembali dengan orang-orang, dia menemukan bahwa ketiga dari kalian sudah lenyap. Chen Zihao menendang pintu dengan marah. "Ye Fen, kau pengecut. Ini belum berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Qingzhou." "Mengapa kamu pergi?" "Adalah karena sama sekali tidak menganggap Chen Zihao sebagai ancaman. Kamu duduk di mobil Su Shuyan sampai di Taman Mawar Kota Hijau. Ini adalah kawasan orang kaya yang terkenal di Qingzhou. Su Shuyan melirik kamu dari kaca spion. Di dalam hati, dia mendefinisikan kamu sebagai seorang yang suka kekerasan." Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah villa. Seorang wanita anggun berusia 40-an sudah menunggu di sini. Su Shuyan turun dari mobil dan segera berlari menghampiri. Wajahnya terlihat penuh dengan rasa kecewa. "Mami, lain kali, jangan biarkan aku mengurus hal seperti ini. Kamu bahkan tidak tahu. Ye Fen ini adalah seorang yang suka kekerasan." Wanita anggun itu menggelengkan kepala setelah mendengarnya. "Kenapa bicara sembarangan? Xiao Fen adalah anak yang jujur dan baik. Suka olahraga dan ceria." Su Shuyan menginjakkan kakinya. "HMPH, dia hanya terlihat jujur di permukaan." Saat itu, kamu berjalan mendekat. Di tanganmu, kamu juga membawa sebuah paket makanan. "Bibi Kiao, sudah lama tidak bertemu. Anda semakin cantik. Mengapa Xiao Fen tiba-tiba menjadi begitu manis?" "Aih, datang saja. Mengapa kamu membawa barang lagi? Lau Pao, cepat bantu ambil ini." "Bibi Kiao, Paman Fen. Ini bukan hadiah. Ini adalah makanan yang dibawa Ye Fen dari restoran." Bibi Kiao awalnya terkejut. Kemudian dia tersenyum cerah. "Menghemat makanan. Dia adalah anak yang baik. Xiao Fan, aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Kamu harus baik-baik dengan Shuyan. Anggap dia seperti adikmu sendiri." Mendengar itu, Su Shuyan tiba-tiba berteriak. "Mami, apa yang kamu katakan barusan?" Ketika Su Shuyan masuk ke ruang tamu, melihat beberapa tas besar, dia benar-benar hancur. "Mami, kamu tidak serius, kan? Biarkan aku terjebak bersama dengan orang yang kekerasan ini. Bagaimana aku bisa tidur malam ini?" Su Shuyan segera melihat ke arah Jiang Tang. "Xiao Tang, cepat bujuk Mami. Kalau tidak, kita berdua akan dalam bahaya nanti." Keluarga Jiang dan Su adalah teman lama. Jiang Tang telah tinggal bersama Su Shuyan sejak sekolah menengah. Keduanya lebih akrab daripada saudara perempuan. "Bibi Kiao, aku dan Shuyan adalah perempuan." Tiba-tiba seorang anak laki-laki masuk. "Ini kurang nyaman, kan?" Bibi Kiao tersenyum tipis. Bibi mempercayai karakter Xiao Fan. "Saat ini kamu sedang melihat pemandangan di halaman dengan mata berkelana. Sepertinya sedang mencari sesuatu."
Sama sekali tidak peduli dengan hal-hal di sisi mereka. Su Xuyan mendekat dan bertanya padamu. Kamu seharusnya bicara sedikit. Jangan diam seperti orang bisu. Kamu juga tidak ingin tinggal di sini, kan? Namun kamu hanya melambaikan tangan dan berkata dengan tenang. Di sini sangat baik. Aku ingin tinggal di sini. Bibi Qiao melihat punggungmu dan tersenyum. Dia bertanya kepada pengurus keluarga Su, Fen Yi. Lau Pao, bagaimana menurutmu? Nyonya, seperti yang Anda katakan. Anak ini memang bagus, dewasa dan bijaksana. Setelah mendengar itu, Su Xuyan menangis sambil memeluk bantal. Nilai mutlak. Kenapa kamu juga membela orang gila ini? Bibi Qiao memanggilmu ke halaman dan berpesan. Xiao Fen, anak Xuyan ini sudah dimanjakan sejak kecil olehku. Kamu adalah kakak, jadi permudahlah dia sedikit. Anak ini tidak memiliki sifat yang buruk. Setelah bergaul lama, kamu akan mengerti. Kamu mengangguk sedikit. Lalu, kamu mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah amplop yang baru saja diambil dari koper. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai yang tebal. Kamu berkata dengan serius. Ini adalah sewa rumah. Tidak tahu apakah ini cukup. Bibi Qiao, tolong pertimbangkan sedikit. Melihat itu, Bibi Qiao langsung tidak senang. Kenapa ada lelucon seperti ini? Tinggal di rumah Bibi Qiao tetapi masih memberi uang. Yang tidak tahu pasti mengira aku sudah putus hubungan dengan ibumu. Cepat ambil kembali. Kalau tidak, Bibi Qiao bisa marah. Kamu langsung menyimpannya kembali. Lagi pula, ini hanya formalitas saja. Bibi Qiao kembali tersenyum. Xiao Fen, jika kamu benar-benar peduli, maka tolong jagalah Xuyan sedikit lebih banyak di sekolah. Kau juga tahu, Xuyan cantik, banyak laki-laki yang menyukainya. Ibumu bilang kau setiap hari mendaki gunung dan panjat tebing. Tubuhmu terlatih dengan baik. Kamu mendengar dan bingung. Apakah Su Xuyan benar-benar cantik? Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Sebenarnya alasan utama kau memilih tinggal di sini adalah karena menemukan bahwa lokasi villa ini adalah sebuah mata spiritual di bintang biru yang memiliki energi spiritual yang sangat langka. Kali ini, mata spiritual masih menyimpan beberapa aliran energi spiritual. Ini adalah tempat yang langka. Setelah Bibi Qiao pergi, kau mulai berjalan-jalan di halaman. Villa mandiri ini cukup besar. Bangunan ini memiliki luas lebih dari 400 meter persegi. Sepertinya kekuatan finansial keluarga Su memang mengesankan. Saat itu, Su Xuyan sedang memegang seekor anjing German Shepherd. Dengan menakutkan mendekatimu. Ye Fen, aku tidak peduli bagaimana kau menipu ibuku. Tapi kau tidak bisa tinggal di sini. Jika kamu tidak pergi, aku akan melepaskan naga hitam untuk menggigitmu. Tapi kamu menjawab tidak sesuai. Saya akan menginap di kamar yang mana? Jika tidak ada yang mengatur, aku akan memilih sendiri. Su Xuyan yang marah langsung melepaskan tali anjing. Menunjukmu dengan jari. Naga hitam, usir dia dari sini. Anjing dewa menggonggong dengan patuh. Segera berlari menuju kamu. Detik berikutnya, kamu hanya menatap naga hitam sejenak. Kedua kaki anjing itu segera berhenti. Melarikan diri dengan panik. Bersembunyi di dalam sarang anjing. Dari mulut anjing terdengar jeritan menyedihkan. Su Xuyan menunjukmu dengan wajah terkejut. Kamu? Apa kamu membunuh seseorang? Jika tidak, bagaimana naga hitam bisa takut padamu? Naga hitam dulunya adalah anjing militer. Sudut bibirmu melengkung dengan sinar matahari. Akhirnya sedikit lebih cerdas. Mendengar kata-katamu, Su Xuyan yang ketakutan segera melempar tali anjing. Berlari sambil berteriak kembali ke lantai 2. Kamu bersiul saat kembali ke villa. Berbaring di tempat tidur yang disiapkan oleh pengurus rumah. Menatap langit-langit sambil melamun. Kini, istana Niwan hancur, dan Tian juga hancur. Jiwa dan tubuhmu terkena luka parah. Luka seperti ini. Bahkan di dunia kecil Nantian pun sulit untuk diperbaiki. Untungnya, kamu masih memiliki lebih dari 8.000 tahun harapan hidup. Bisa perlahan-lahan mencari cara. Setelah berpikir lama, kamu merasa hanya memiliki 2 jalan. Entah mencari ramuan penyembuh istana Niwan di bumi, atau mencari kesempatan untuk kembali ke dunia kecil Nantian. Sambil berpikir-pikir, tiba-tiba rasa kantuk menyerang. Jiwa mengalami luka, membuat energimu juga tidak sekuat dulu. Tidur pulas hingga pukul 9 malam. Su Xuyan sengaja tidak membangunkanmu untuk makan. Dia bahkan membuat pembantu membuang makanan yang kamu bawa pulang. Tidak ada cara lain, kamu hanya bisa keluar mencari makanan. Di balkon lantai 2, Jiang Tak melihat punggungmu ketika kamu pergi dan berkata, Xuyan, orang ini sudah keluar. Su Xuyan sebenarnya ingin memaksa sisi kekerasanmu keluar. Rencana yang baik membuatmu keluar dari rumah mereka. Siapa sangka kamu tidak terjebak. Ini membuatnya marah sampai pipinya menggelembung seperti 2 bola. Jadi, kita kunci pintunya malam ini. Biarkan dia tidur di jalan luar. Kamu menyusuri jalan ke dekat kota universitas. Di sini ada banyak jalan makanan. Kamu sembarangan memilih sebuah restoran bakar Li Mei dan masuk. Memesan beberapa makanan bakar dengan sembarangan. Setelah itu, kamu mulai membaca novel online sambil menyantap tusuk sate. Pemilik restoran bakar adalah seorang wanita berusia 40-an. Dia sedang memilih daun peterseli sambil tersenyum kepada putrinya. Wan Wan, lihat,
Anak ini terlihat kurus dan tinggi. Sepertinya seusia denganmu. Tidak menyangka dia bisa makan sebanyak ini. Dalam sekali jalan, memesan makanan senilai lebih dari 600 yuan. Di sebelah, Putri Xuanwan yang membantu mempersiapkan sayuran. Sangat cantik dan bersih. Mengenakan seragam sekolah menengah yang lama. Dia bertanya dengan bingung. Ibu, apa kamu tidak takut ini adalah seorang brengsek yang tidak membayar? Ah, bagaimana mungkin? Dalam sebulan hanya bertemu beberapa orang. Sebagian besar tamu membayar dengan jujur. Beberapa orang dalam sebulan tidak sedikit, kan? Kita sudah bekerja beberapa hari tanpa hasil. Pemilik restoran menggelengkan kepala dan menghela napas. Sudahlah, Wan Wan. Ini juga adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kelompok orang kuat di daerah itu. Kita berdua tidak bisa berurusan dengan mereka. Kamu mendengarkan kata-kata mereka berdua tetapi tidak menunjukkan ekspresi. Terus melihat novel. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dengan rambut berwarna-warni datang ke toko barbecue. Toko langsung menjadi sangat gaduh. Xuanwan melihat kelompok ini dan wajahnya langsung berubah. Dia dengan takut menarik-narik apron pemilik toko. Ibu, mereka datang. Pemilik toko segera melambai-lambaikan tangan agar putrinya pergi. Cepat, cepat sembunyi di dapur. Saat itu seorang preman yang mengenakan skarf tengkorak lewat. Dia melewati di sampingmu. Dia mengangkat kakinya dan menendang beberapa kursi. Namanya M. Akun, dijuluki Kakun. Dia adalah preman yang meminta uang perlindungan di daerah ini. Pemilik toko dengan senyum lebar segera menyodorkan menu. Para kakak, lihatlah apa yang ingin dimakan. Masih sama seperti sebelumnya. Segera sajikan makanan dengan cepat. Kamu mengernyitkan dahi merasa agak berisik. Lebih baik menutup pendengaran dengan energi sejati dan melanjutkan membaca novel. M. Akun melambai-lambaikan tangannya. Dia mengusap tubuh pemilik toko. Kak Mei, kamu bilang kamu masih terlihat menarik. Apa yang baik mengikuti orang payah seperti Su Hai Chao? Lebih baik ikut aku, M. Akun. Setidaknya di jalan Shuiwei ini. Tidak ada yang berani mengganggu kamu. Benar kan, sobat-sobat? 5 preman di meja itu tertawa terbahak-bahak. Kak Kun, apa yang kamu maksud? Aku sudah tua dan tidak menarik lagi. Bagaimana saya bisa menarik perhatian Anda? Tunggu sebentar. Aku akan segera pergi ke dapur untuk menyiapkannya. Hari ini kami akan memberikan 1 ikan panggang untuk beberapa kakak. M. Akun melambaikan tangannya. Mengangkat kakinya di meja dan minum sambil mengobrol dengan saudaranya. Isi obrolan itu sangat tidak pantas. Di dalam toko sebenarnya masih ada beberapa pelanggan. Sekarang semua sudah kabur ketakutan oleh mereka. Melihat pelanggan yang pergi tidak membayar. Xuanwan yang bersembunyi di balik meja kasir tidak bisa menahan diri lagi. Menutupi wajahnya dengan lengan seragam dan berlari kecil keluar. Seorang pemuda berambut kuning menunjuk Xuanwan yang berlari keluar sambil tertawa. Kak Kun, lihat. Dari mana munculnya adik mahasiswa yang secantik ini? Mendengar itu, M. Akun menoleh sekilas. Matanya langsung bersinar. Seorang anak buah lainnya berkata, sepertinya saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Putri Li Mei. Biasanya dia sekolah di sekolah menengah atas di selatan kota. Kembali dalam beberapa bulan sekali. Tak disangka wanita tua ini menyembunyikan putri yang begitu cantik. Dia bahkan dikirim ke selatan kota untuk belajar. Dia menjaga kami seperti menjaga dari pencuri. Lihat bagaimana aku akan menaklukkan dia sebentar lagi. Xuanwan berjalan kembali dengan beberapa uang $100. Namun tiba-tiba diambil oleh sebuah tangan. Dia langsung berteriak. Apa yang kau lakukan? Ini uangku, kembalikan. Kembalikan padamu? Bagaimana kau bisa membuktikan ini uangmu? Panggil dia dan lihat apakah dia menjawab. Xuanwan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa melihat kepada kamu yang duduk di meja sebelah. Namun kamu asyik membaca novel di ponselmu. Tidak ada sedikit pun niat untuk membantunya. Xuanwan menggigit bibirnya dengan marah menatap M. Akun. Ini adalah uang saya. Berikan uang itu padaku, jika tidak aku akan melapor. Mendengar itu, M. Akun sedikit tersenyum. Dia dengan santai mengambil ponselmu. Oh, mau melapor? Ayo. Ini pinjamkan ponsel untukmu. Coba kamu lapor. Saat itu, Li Mei juga melihat putrinya terekspos di bawah tatapan para preman. Hatinya berdebar, segera ia mendekat dengan senyum. Kak Kun, barang-barangnya sudah hampir siap, segera sudah bisa dimakan. M. Akun langsung mengangkat tangan dan melayangkan tamparan di wajah Li Mei. Makan apa sih? Aku kasih tahu kamu. Kedepannya, setiap toko di jalan Shuiwei, setiap bulan harus membayar biaya administrasi sebesar 4.000 yuan. Ini adalah maksud Kak Xiao. Saat itu, Xuanwan menangis memeluk Li Mei. Li Mei tidak mempedulikan luka di wajahnya dan dengan ketakutan berkata, Kak Kun, apa kamu ingin memutuskan jalan hidup kami? 4.000? Bagaimana saya bisa membayarnya? Tidak bisa membayar? Begini saja. Biarkan putrimu mengakui saya sebagai kakak angkat. Dengan begitu, kamu akan jadi ibu angkat saya. Saya jamin tidak ada yang berani mengganggu kamu di jalan ini. Bagaimana, Mei Jie? Kak Kun, tolong biarkan kami berdua. Saya berlutut untukmu. Wan Wan baru berusia 18. Baru saja diterima di Universitas Qingzhou. Melihat situasi ini, kamu tetap tidak berekspresi.
Kamu sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Melihat banyak hal serupa di dunia kultivasi. Setidaknya di bumi masih ada hukum. Di dunia kultivasi, itu benar-benar tidak ada apa-apa. Jika tertarik, ambil, yang berani menghalangi, bunuh. Bilang hancurkan desa, ya hancurkan desa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Menyelamatkan, bisa diselamatkan, kamu berdiri, menepuk pantatmu, siap untuk pergi. Nyonya pemilik, hitung bayaran. Berapa harganya? Li Mei melihatmu dengan bingung. Xuanwan juga merasa kamu orang yang aneh. Tapi dia tetap bilang totalnya 530. Kamu merebut ponsel dari tangan M. Akun dan bersiap untuk memindai pembayaran. Namun tindakan ini justru membuat M. Akun marah. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan ke wajahmu. Di mulutnya masih mengumpat. Apa aku bilang kamu boleh memindai? Kamu segera menangkap pergelangan tangannya dan mencubitnya dengan lembut. Hanya terdengar suara retakan yang nyaring. Pergelangan tangan M. Akun langsung patah. Nyeri yang membuatnya teriak kesakitan dan terguling di tanah. Melihat itu, 5 preman kecil segera berubah wajah. Satu persatu melayangkan pukulan ke arahmu. Kamu mengernyitkan dahi, sedikit tidak sabar. Kamu melayangkan tamparan. Tamparan ini cepat seperti kilat. Bergantian mengenai wajah 5 preman kecil itu. 5 suara tamparan terdengar berturut-turut, segera meludahi dia. Saat Xuanwan dan Li Mei kembali sadar. Kamu sudah pergi. Tadi hanya tindakan yang kebetulan. Kamu hanya ingin pulang dan melanjutkan membaca novel. Namun, saat sampai di persimpangan, Xuanwan tiba-tiba mengejar dengan napas terengah-engah. Dia berdiri di depanmu dengan tangan di lutut, keringat membasahi tubuhnya. Apakah kamu seorang atlet? Kamu berjalan sangat cepat. Kamu membuka mulut dengan tenang. Jika kamu ingin berterima kasih untuk apa yang terjadi tadi, tidak perlu. Xuanwan terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Selamat tinggal. Setelah mengatakannya, kamu berbalik dan pergi. Suatu ketika, kamu juga seorang pemuda yang baik hati. Melihat ketidakadilan di jalan, langsung membantu. Namun, segala sesuatu akan membosankan jika berlangsung terlalu lama. Beberapa orang yang kamu selamatkan mulai bergantung padamu. Bahkan, ada yang menganggap bantuanmu sebagai hal yang wajar. Xuanwan kembali ke toko. Dia menemukan bahwa semua preman M. Akun memiliki wajah miring dan mulut yang menyimpang. Mereka naik ke ambulans dengan pincang. 6 orang tersebut mengalami dislokasi parah pada mulut dan leher mereka. Dan tulangnya ternyata sudah terbentuk. Situasi seperti ini kecuali dihancurkan dan dibentuk ulang. Dan semua ini tentu saja adalah perbuatanmu. Bisa dibilang ini adalah sedikit dari selera jahatmu. M. Akun tidak hanya memiliki mulut yang miring tetapi juga memiliki sepasang mata yang juling. Dia berkata dengan marah. Sialan, ini belum selesai. Sekitar pukul 10. Kamu membawa beberapa kantong sayuran dan perlahan kembali ke Taman Mawar. Baru saja mengeluarkan kunci dan mencoba membukanya, kamu menemukan pintu terkunci dari dalam. Kamu tersenyum sinis dan dengan jari telunjuk kananmu mengisyaratkan. Seberkas energi asli menyusup ke dalam lubang kunci. Setelah itu, kamu membuka pintu dan tanpa suara kembali ke kamar. Ini benar-benar membuat Xuyan dan Jiang Tang di lantai 2 terkejut. Setelah analisis Xuyan, dia merasa kamu pasti telah memanggil tukang buka kunci. Jiang Tang, aku tidak peduli. Kamu harus memikirkan cara untuk mengusir pria brutal ini. Jika tidak, kita berdua akan tidak aman di masa depan. Jiang Tang segera berpikir. Sudah ada, sewa rumah. Kita biarkan dia membayar sewa 10.000 per bulan. Dia hanya seorang siswa. Pasti tidak punya uang. Ide bagus. Kamu pergi minta. Tapi 10.000 per bulan terlalu sedikit. 20.000, tidak. 30.000. Keesokan harinya. Saat sekolah di universitas dimulai. Sebuah mobil Rolls-Royce culinan di depan Universitas Qingzhou. Seketika menarik perhatian kerumunan. Su Xuyan turun dari mobil. Dia berdandan dengan teliti, tingkat ketertarikan hampir 100%. Sementara kamu memegang ponsel. Sambil berjalan sambil membaca novel. Sesekali menguap. Di dekat situ, seorang pemuda dengan kamera DSLR di lehernya. Menatap Su Xuyan sampai air liurnya hampir menetes. Namanya Liu Di. Dia adalah wakil ketua klub fotografi. Liu Di berjalan dengan senyum menjijikan ke arah Su Xuyan. Hai, cantik. Apakah kamu mahasiswi baru? Su Xuyan langsung melihat niatnya dan terus melangkah. Adik kelas, jangan salah paham. Kami dari komunitas fotografi Universitas Qing. Khusus untuk memotret pria dan wanita tampan. Tidak tahu apakah kami beruntung bisa memotret kamu 2 kali. Mari kami tunjukkan akun yang kami buat. Akun besar dengan 1 juta pengikut loh. Su Xuyan melirik sejenak. Nah, silakan ambil 2 foto seadanya. Senyum langsung muncul di wajah Liu Di. Beberapa orang datang ke paviliun di tepi danau. Mulai memotret foto cantik. Awalnya masih normal. 1 foto, 1 pujian untuk Liu Di. Betapa cantiknya bidadari yang turun dari surga. Pokoknya semua pujian yang berlebihan. Tapi saat kami mengambil foto, Liu Di semakin meminta pose yang berlebihan. Su Xuyan yang marah langsung memaki. Apakah kamu gila? Aku tidak bisa. Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik pergi. Namun Liu Di menghalangi jalannya. Baiklah,
Baiklah, jika tidak ingin memotret juga tidak apa-apa. Kalau begitu, serahkan uangnya. Serahkan uang? Apa yang harus dibayar? Tolong, gadis sekolah. Kami sudah menghabiskan setengah hari bersamamu. Tidak perlu mengeluarkan uang, juga tidak mahal. Memotret seharga 500 yuan. Mungkin sudah memotret lebih dari 100 gambar. Silakan transfer untuk membayar. Memotret seharga 503. Mungkin kalian lebih baik merampok? Jelas-jelas kalian yang memintaku untuk memotret. Jiang Tang benar-benar merasa jijik juga. Shuyan, ayo pergi, jangan hiraukan mereka. Pergi kemana? Kalau tidak, selesaikan dengan pose yang aku katakan. Jika tidak, cepat bayar. Su Shuyan menginjakkan kakinya, baru saja bersiap untuk memaki. Tiba-tiba kedua kaki Liu diterangkat dari belakang oleh seseorang. Dengan suara dentuman, dia dilempar keluar. Terantuk di tiang sebelah kiri pavilion. Dia terjatuh hingga melihat bintang-bintang. Liu dimengerang dan merangkak bangkit dari tanah. Dia melihat wajah yang asing. Tidak salah, itu kamu yang sedang lewat. Kalian masih tertegun apa? Ayo serang dia, hajar dia. Tapi anggota klub fotografi ini hanya fokus pada memotret dan menggoda, kurang latihan. Sudah melihat kemampuanmu mengangkat orang dengan satu tangan. Mereka mana berani mendekat. Kamu berjalan ke depan Liu Di dan mengangkat kaki sekali lagi. Hanya kamu, mau menyerangku? Langsung menendang Liu Di hingga mengeluarkan 2 aliran darah dari hidungnya. Menutup hidungnya sambil terbaring di tanah dan berteriak. Anggota lainnya dari klub fotografi mundur selangkah secara bersamaan. Wajah mereka semua pucat karena ketakutan. Jika di dunia kecil nantian, kepalamu sudah pindah rumah. Kamu meninggalkan kalimat yang tidak masuk akal dan berbalik pergi. Begitulah. Liu Di pergi ke ruang kesehatan sekolah dengan bantuan beberapa anggota kecil. Sementara Su Shuyan mengikuti kamu dari jauh. Dia menduga dengan suara pelan. Dia pasti bukan siswa biasa. Mungkin dia terlibat di dunia bawah. Xiao Tang, apakah kamu percaya? Jiang Tang menyilangkan kedua tangan dengan ekspresi mengagumi. Tidak tahu, tapi dia tadi sangat tampan. Tampan? Dia sama sekali tidak tampan, tidak sedikit pun. Su Shuyan tidak akan pernah mengakui kamu, guru yang jelek ini. Beberapa menit kemudian, tubuh Liu dipenuh dengan memar biru dan ungu. Dia keluar dari ruang perawatan sekolah dengan diolesi iodine. Dia segera menelepon temannya dari kelompok seni bela diri. Halo, Pengge. Saudaramu ini dipukul orang. Kamu harus membalaskan dendamku. Anggota kelompok fotografi di sebelah berubah muka mendengar itu. Karena Pengge yang dia maksud adalah Zhao Lipeng, anggota kunci dari kelompok seni bela diri. Orang ini adalah tokoh yang ditakuti di kampus Qingda. Dengar-dengar, dia berlatih bela diri sejak kecil. Dia pernah menjadi juara seni bela diri tingkat kota. 10 orang biasa pun tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, pamannya adalah pejabat di sekolah. Selama tidak membuat masalah besar, dia bisa mendapatkan perlindungan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Sepertinya anak itu akan menderita. Kamu antarkan Su Shuyan dan Jiang Tang ke kelas fakultas seni. Ekspresinya menunjukkan ketidaksabaran. Kalian berdua lebih baik bersikap rendah hati. Jangan cari masalah. Aku bukan pengawalmu. Jiang Tang memberi hormat dengan cara yang tidak tepat. Baiklah, kakak kekuatan. Setelah mendengar itu, 3 garis hitam langsung muncul di kepalamu. Apa itu? Hehe, kau sangat kuat. Aku akan memanggilmu kakak kekuatan mulai sekarang. Kamu tidak menghiraukannya. Sebelum pergi, dia berkata lagi. Ingat, jangan cari masalah. Aku paling benci dengan masalah. Su Shuyan mendengar kata-kata itu dan memeluk lengannya. Nona ini ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kalau bukan karena Bibi Kiao. Aku bahkan malas mengurusmu. Kamu berjalan santai. Sampai di ruang kelas jurusan kedokteran untuk melapor. Setelah itu, dia memilih tempat duduk sembarangan dan duduk. Mengeluarkan ponsel dan melanjutkan membaca novel. Sobat, lagi nonton apa sih? Sampai begitu khusyuk? Yang terlihat adalah seorang gemuk kecil yang memakai kacamata. Kamu bahkan tidak mendongak. Ayo berkenalan. Novel apa? Apa itu lebih menarik daripada bunga sekolah? Ayo saling mengenal. Nama saya Fang Tao. Panggil aku Fang Xiaopang saja. Kamu mendongak dan melirik. Klik. Apa kamu sudah memberikan suara? Yeven? Suara apa? Tidak tertarik. Kamu pasti tertarik. Forum kampus memilih bunga sekolah. Apa kamu tidak ingin melihat seperti apa bunga sekolah itu? Salah satu dari mereka ada di kelas kita. Loh, benar-benar tidak tertarik. Kamu menganggap novel lebih menarik. Kamu yang telah hidup lebih dari 2000 tahun. Bukan berarti kamu belum pernah memiliki pasangan. Seberapa cantiknya seorang wanita. Jika dilihat lama-lama, ya begitu saja. Fang Xiaopang mengejek. Kamu pura-pura saja. Setelah itu, dia mulai berbincang dengan seorang tinggi besar di meja sebelah. Tinggi besar itu bernama Zhang Dachun. Lahir di desa. Dia terlihat agak bodoh. Begitu mendengar bisa melihat bunga sekolah. Zhang Dachun langsung mengeluarkan ponsel dan masuk ke forum kampus. Apakah ini dia yang mereka maksud? Su Shuyan? Wah, benar-benar cantik. Lebih cantik dari bintang. Bintang? Dia justru tidak mau jadi bintang.
Apakah kamu tahu tentang grup Su? Su Jingshan adalah ayah Su Shuyan. Mendengar itu, Sang Dachun terkejut. Su Jingshan? Itu kan pengusaha besar yang sering muncul di televisi. Grup Su memiliki nilai pasar hingga ratusan miliar. Sebagai bintang, berapa banyak yang bisa dihasilkan? Saat itu, kamu dengan santai menyela. Kamu salah. Impian terbesar Su Shuyan adalah menjadi bintang. Wanita ini tidak semahal yang kalian pikirkan. Sangat biasa saja. Fang Xiaopang dan Zhang Dachun terkejut pada saat yang sama. Beberapa saat kemudian, mereka tertawa bersama. Hahaha, seolah-olah kamu sangat akrab dengannya. Pada saat itu, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Dengan semangat yang menggebu. Yang terdepan adalah seorang pemuda kekar. Tubuhnya penuh otot. Dengan tangan di pinggang, jelas dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Seorang pemuda dengan kapas di lubang hidung dan mata seperti panda. Pandangan mengelilingi kelas sebelum tiba-tiba terkunci padamu. Peng, itu dia. Dialah yang membuatku seperti ini. Kejutan melanda seluruh kelas. Kakak tahun atas, mereka dari kelas klinis 2. Masih ada siswa baru yang begitu angkuh? Semua mata tertuju padamu. Pemuda kekar turun. Ia menginjak meja kamu dengan satu kaki. Jadi kamu bernama Yeven? Kudengar kamu sangat sombong. Zhang Dachun memiliki rasa keadilan yang cukup kuat. Ia segera berkata, kakak tahun atas, kamu sedang melakukan apa? Pemuda kekar itu langsung melayangkan tamparan besar padanya. Zhang Dachun yang setinggi sekitar 1,80 meter terkena tamparan hingga terguncang. Dia berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Aku adalah Zhao Lipeng dari klub Sanda. Minggir. Fang Xiao mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Kakak tahun atas. Apakah ini ada kesalahpahaman? Zhao Lipeng menatap Fang Xiaopang dengan sinis. Anakku yang gendut, kau juga ingin mencoba? Suara tamparan lain terdengar. Membuat Fang Xiao takut hingga matanya terpejam rapat. Namun yang aneh adalah, saya tidak merasakan sakit apapun di wajah saya. Sebuah adegan yang tidak percaya muncul. Wakil ketua fotografi, Liu Di, saat ini menutupi wajahnya yang merah menyala. Tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Zhao Lipeng, kau gila. Kenapa kau memukulku? Zhao Lipeng memandang tangan kanannya dan terus mundur. Ekspresi seperti melihat hantu. Aku tidak tahu, itu bukan aku. Kau masih duduk di tempatmu. Jari telunjuk kanan yang diletakkan di bawah meja. Bergerak sedikit. Benar-benar bukan aku. Zhao Lipeng baru saja berteriak. Tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya. Memukul wajah Liu Di yang baru saja bangkit dengan tinju belakang. Dua bola kapas diterbangkan oleh semburan darah yang deras. Liu Di jatuh tegak. Kamu berdiri seolah tidak ada yang terjadi dan mengangkat bahu. Dengan ekspresi seolah tidak ada urusan dengan hal itu. Saat itu, seorang gadis murni masuk dan membawa dua guru ke dalam kelas. Guru, inilah dia. Dia ingin memukul kami di kelas. Kedua guru cepat membawa semua orang dari klub bela diri pergi. Gadis itu datang ke depanmu dengan cemas. Teman, kamu tidak apa-apa, kan? Lihat. Bukankah ini putri pemilik toko bakar yang kita temui tadi malam? Sepertinya namanya Xuanwan. Mata Xuanwan berkilau. Dia sedang bersiap untuk berbicara sebentar denganmu. Pembimbing tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa kembali dan duduk dengan baik. Setelah pelajaran selesai, Xuanwan tidak sabar untuk mencarimu. Namun dia menemukan bahwa kamu telah pergi tanpa dia ketahui. Kamu mencari tempat yang sepi di kampus. Terus santai membaca novel. Pulang larut malam. Restoran barbeque Limei. Beberapa preman yang menakutkan. Sedang menekan ibu dan anak perempuan itu untuk nomor ponselmu. Setengah dari para pengganggu ini memiliki mata yang juling. Pemimpin mereka, M. Akun, juga memiliki mata juling. Situasinya sangat lucu. Tapi Limei dan Xuanwan tidak bisa tertawa. Tidak bisa, bro. Kontak pelanggan adalah privasi. Saya tidak bisa memberikannya padamu. Biarkan saja kami berdua. Privasi omong kosong. Anak itu memukuli saya sampai begini. Jika tidak, saya akan menghancurkannya. Bagaimana saya bisa bertahan di jalan ini di masa depan? Pada saat itu, suaramu terdengar dari pintu toko. Apakah kalian berdua bertarung? Para pengganggu berbalik. Melihat Yeven masuk ke toko dengan tangan di saku. Anak baik, apakah kamu masih berani muncul? M. Akun menunjuk pada matanya yang juling. Hal ini bahkan tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Katakan, apakah kamu yang mengacaukannya? Ya, itu yang saya lakukan. Apapun itu, datanglah padaku. Akui saja dengan jujur. Dan melirik mereka sekejap. Ayo kalian semua maju. Jangan buang-buang waktu. Saya belum makan. Begitu sombong? Saudara-saudara, bunuh dia untukku. M. Akun mengeluarkan sebuah tongkat dari pinggangnya. Dia berlari maju dengan 10 saudaranya. Melihat itu, Xuanwan tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berteriak. Yeven, jangan sok kuat. Cepat lari. Namun, detik berikutnya, dia menyaksikan keajaiban. Dia melihat kamu menjatuhkan seorang preman dengan satu pukulan. Tongkat-tongkat itu dipukulkan ke tubuhmu. Seolah-olah kamu tidak merasakan sakit sama sekali. Dalam hanya 2 kali kedipan mata, 10 preman itu sudah tergeletak di tanah.
Kamu menunjuk ke preman yang tergeletak di tanah dan memperingatkan. Saya dari Paguyuban Sanda Universitas Qingzhou. Namaku Xiao Li Peng. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi di jalan ini. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Li Mei dan Xuanwan benar-benar terkejut. Keamanan di Jalan Shuiwei sangat buruk. Mereka sering melihat perkelahian, tapi belum pernah melihat orang sekuat ini. Bahkan bisa mengalahkan 10 orang sendirian. Apakah dia adalah jenis pejuang yang dibicarakan di internet? Xuanwan mendekat dan dengan khawatir bertanya padamu. Ye, kamu tidak apa-apa kan? Sepertinya tadi kamu terkena pukulan tongkat. Kamu menepuk-nepuk bajumu. Aku baik-baik saja. Sebenarnya kamu bisa menghindar tadi, tapi merasa tidak perlu. Jangan bicara tentang tongkat. Bahkan peluru pun tidak bisa menembus energi sejatinya. Ngomong-ngomong, di rumahmu selain barbeque, pasti ada masakan lainnya juga, kan? Li Mei segera tersenyum dan berkata, ada. Nak, apa yang ingin kamu makan? Tante akan buatkan. Kamu langsung berkata, saya ingin makan daging naga. Li Mei langsung terdiam. Apa? Melihat kamu salah bicara, kamu segera menutup mulut. Saya ingin makan daging sapi kuning yang ditumis. Baiklah, Tante akan segera membuatnya. Li Mei berbalik dan masuk ke dapur belakang. Dia memberi beberapa isyarat kepada Xuanwan, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu. Di sisi lain, para preman di Shuiwei Street kembali masuk rumah sakit. Seorang anak buah menutupi wajahnya dan bertanya bingung. Kak Kun, bagaimana bisa orang bernama Ye Fen itu begitu hebat? Pukulan tinjunya berat seperti palu. Wajah Emma Kun sudah bengkak seperti kepala babi. Matanya yang juling dipenuhi amarah. Saya kira dia belajar seni di Shaolin. Kemungkinan dia juga berlatih Gold Bell Shield atau semacamnya. Mendengar itu, beberapa anak buah terlihat bingung. Pelindung emas? Tidak mungkin, kan? Apa dia tidak melihat kita memukulnya dengan tongkat? Dia sama sekali tidak bereaksi? Sial. Tidak bisa? Saya harus menelepon Kak Xiao. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah berkata demikian, dia langsung mengambil ponselnya. Di ujung telepon, Bai Xiao. Setelah mendengar kronologi kejadian, dia langsung marah. Sampah. Semuanya memang sampah. Bahkan tidak bisa mengalahkan satu siswa pun. Aku sudah menghidupi kalian sendiri. Emma Kun merasa sangat teraniaya. Kak Xiao, anak itu sudah berlatih teknik perisai besi. Aku memukulnya dengan tongkat dan dia bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Anak itu sekarang di mana? Aku akan mengirim Abao dan Alang ke sana sekarang. Mendengar itu, Emma Kun terkejut. Kak Xiao, tidak perlu sekejam itu, kan? Lagi pula, dia hanya seorang siswa. Jangan banyak bicara. Katakan saja, dia sedang makan di kedai bakar Li Mei. Saat ini mungkin dia belum pergi. Kak Xiao segera memutuskan sambungan telepon. Saat itu, terdengar suara wanita menggoda di sampingnya. Aku bilang Kak Xiao, harus menghadapi seorang siswa. Perlu mengerahkan Abao dan Alang untuk itu? Mereka adalah petarung andalan di kelompok kita. Kamu tahu apa? Shuiwei Street adalah daging besar yang menggiurkan. Berapa banyak geng di Qingzhou yang mengawasi dengan rakus? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa bocah itu hanyalah seorang siswa? Menurut penilaian saya, dia pasti dikirim oleh suatu geng untuk mencari masalah. Wanita itu terkejut sejenak, lalu tertawa dengan paham. Ternyata Kak Xiao memang cerdas. Di dalam restoran barbeque Li Mei, Xuanwan melihat porsi makanmu yang tak tertahankan. Saya bilang, kamu benar-benar bisa makan, ya? Karena piring di depanmu semakin bertumpuk tinggi. Kau sudah menghabiskan lebih dari 1.000 yuan sebelum berhenti. Bukan karena sudah kenyang. Tapi jika terus makan, mungkin kamu akan dianggap sebagai monster. Kamu berdiri dan berniat untuk memindai kode pembayaran. Li Mei segera menghalangimu. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu selama 2 hari ini. Makan malam ini adalah undangan dari Tante. Kamu segera melambaikan tangan dan menjawab. Tidak usah. Kamu tahu apa yang dipikirkan Li Mei. Tidak lain adalah ingin memohon agar kamu melindungi mereka. Tapi kamu adalah orang yang sangat membenci masalah. Seandainya bukan karena keterampilan Li Mei yang bagus, kamu juga tidak akan mengunjungi toko ini untuk kedua kalinya. Setelah membayar, kamu langsung berbalik dan pergi. Saat berjalan di jalan, kamu memikirkan sebuah pertanyaan. Dengan cara makan seperti ini, uang saku 20.000 yang ibumu berikan, diperkirakan akan segera habis. Kemana harus pergi untuk mendapatkan sedikit uang? Apakah mengubah batu menjadi emas untuk membuat gunung emas? Atau membuat alat spiritual dan menjualnya dengan harga tinggi? Atau mencari beberapa orang kaya super yang hampir mati, melakukan praktik untuk memperpanjang umur mereka. Namun, melakukan semua itu, tampaknya semua itu akan menghabiskan energi spiritual yang sudah tidak cukup. Kamu menghela napas. Tiba-tiba sebuah belokan tajam, masuk ke dalam sebuah gang yang gelap. Saat itu, di dekat situ, 2 pria berpakaian jas hitam mengikuti dengan dekat. Dia lari. Cepat, kejar. 2 orang baru saja masuk ke gang. Suara dinginmu langsung terdengar. Mencariku? 2 pria berjas itu saling bertukar pandang dengan sedikit heran. Ternyata sudah terdeteksi. Xiao Li Peng, kan? Tidak percaya bisa menemukan jejak kami berdua.
Ternyata benar-benar seorang ahli. Kamu menyilangkan tangan di saku dan tersenyum. Jika ada urusan, katakan saja, siapa yang mengirim kalian? Seorang pria berbaju angin di sebelah kiri mengangkat tudungnya, menunjukkan wajahnya yang penuh bekas luka. Nak, seharusnya kami yang bertanya padamu. Jika ada anggota geng di sini, pasti mereka bisa mengenalinya. Dia adalah Chen Zibao, salah satu dari dua tangan kanan Xiang Ge. Chen Zibao mengeluarkan sebuah pisau belati yang berkilau tajam dari dalam bajunya. Si Haibang, King Long Hui, Humen, katakan, kamu dari pihak mana? Melihat keadaan itu, terlebih dahulu kamu menghela nafas. Lalu kamu menjawab dengan serius. Aku berasal dari Pusat Kebangkitan Murni. Chen Zibao memegang pisau dan berteriak marah. Pusat Kebangkitan Murni? Apakah kamu bercanda? Membicarakan novel fantasi? Percaya atau tidak, aku bisa bunuh kamu sekarang juga. Kakak Chen Zibao, Chen Zilang, mulai bicara. Baozi, jangan buang waktu dengan dia. Bawa dia kembali dan berikan pelajaran. Lihat apakah tulangnya keras. Atau kita yang harus lebih kuat. Sambil berbicara, Chen Zilang sedikit membungkukkan punggung dan melesat seperti anak panah tajam. Kamu melirik sekejap dan melihat bahwa kualitas tubuh pria ini lebih kuat 10 kali lipat dibandingkan penjahat biasa. Tetapi masih jauh dari standar minimum tahap penyulingan energi. Kamu melancarkan tendangan ke arahnya. Chen Zilang tidak menyangka kecepatanmu secepat ini. Dia ditendang di dada olehmu dan langsung beberapa tulangnya patah. Dia memuntahkan darah segar. Chen Zibao sangat terkejut melihat itu dan juga berlari dengan ganas sambil memegang pisau. Sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Namun, kamu tidak menghindar dan meraih pisau itu. Di depan Chen Zibao, kamu mengubahnya menjadi lumpur logam. Sambil tersenyum dingin. Kamu bahkan tidak sebaik kakakmu. Chen Zibao belum pernah melihat hal yang begitu menakutkan. Wajahnya pucat ketakutan. Kamu segera mengaitkan jari telunjuk kananmu. Sebuah benang ki transparan muncul dari ujung jarimu. Benang itu terhubung ke Chen Zilang yang tergeletak di tanah. Dia dengan kaku merangkak bangkit dari tanah. Dia menyadari tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Adikku, cepat, cepat dodohlah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Apa situasi sialan ini? Saat kata-kata itu keluar, Chen Zilang tiba-tiba melayangkan pukulan. Dia memukul Chen Zibao di sampingnya hingga darah mengalir dari hidung. Begitulah, kedua saudara itu terlibat perkelahian. Mereka saling memukuli hingga wajah masing-masing bengkak. Mereka bahkan mengalami gegar otak. Anda berbalik dan meninggalkan gang itu. Dengan cepat kamu menghubungi nomor darurat. Halo, selamat pagi Paman Topi. Saya melihat seseorang bertengkar di dalam gang. Pertarungan benar-benar sengit. Sangat menakutkan. Kamu berjalan santai kembali ke Taman Mawar. Baru saja masuk ke ruang tamu. Tapi secara tak terduga menemukan ayah Su Shuyan, Su Jingshan, telah datang. Su Shuyan sedang menggoyangkan bahunya di sofa, bersikap manja. Satu kata, ayah. Manja seperti anak kecil berusia 3 tahun. Melihat kamu kembali, Su Shuyan langsung mengangkat wajahnya dan menyilangkan kakinya yang cantik. Kembali ke sikap dinginnya. Su Jingshan berjalan mendekat dari ruang tamu. Sepasang mata elang menilai kamu. Kamu adalah Ye Fen? Kamu menyapa dengan sopan. Halo, Paman Su. Saya mendengar tentang kejadian hari ini. Xiao Fan. Terima kasih sudah membela Su Shuyan. Ibumu dan Ibu Su Shuyan adalah sahabat baik. Tentu saja saya juga berharap kamu dan Su Shuyan bisa menjadi teman baik. Ayah, saya tidak ingin berteman baik dengannya. Kamu mengangkat tangan setuju. Aku juga tidak mau. Su Shuyan sangat marah dan melemparkan bantal kepadamu. Kamu mengira kamu siapa? Jumlah orang yang ingin menjadi teman nona ini tidak terhitung. Kamu sedikit memiringkan kepala dan menghindar. Tenang saja, paling lama 3 bulan. Kita akan berpisah. Apa itu berpisah atau tidak? Membuatku seolah-olah sedang berkencan denganmu. Su Jingshan tersenyum pahit. Memanggilmu ke halaman. Dari terang memasuki kegelapan. Wajahnya juga perlahan-lahan menjadi dingin. Kamu menyadari hal itu. Dia langsung bertanya kembali. Paman Su, jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Su Jingshan mengubah wajahnya menjadi sangat serius. Ye Fen, sebenarnya pada awalnya, saya tidak setuju kamu pindah masuk. Karena Shuyan adalah permata keluarga Su kami. Tinggal bersama seorang pemuda yang sedang beranjak dewasa. Jika hal ini sampai tersebar, pasti akan menyebabkan kegemparan besar di Qingzhou. Kamu sedikit bingung. Lalu mengapa tidak saya pergi saja? 2 alasan. Pertama, istri saya sangat suka padamu. Bahkan dia ingin menjodohkan kamu dengan Shuyan. Kedua, Shuyan bilang kepada saya, apakah kamu sangat marah karena sudah berlatih? Kamu dengan percaya diri mengakui. Sudah berlatih sedikit. Lao Fen juga pernah berlatih, tingkat Li 8. Berani tidak kamu berduel dengannya? Untuk pertanyaan ini, kamu harus tanya dia. Haha, anak muda, usiamu tidak terlalu tua. Tapi, keberanianmu cukup besar. Fen Yi berkata sambil tersenyum dengan tangan disilangkan di belakang. Apakah kamu pernah mendengar tentang energi dalam? Mendengar itu, kamu menggelengkan kepala. Apa itu energi dalam?
Tidak tahu. Bahkan belum pernah mendengar tentang energi dalam. Sepertinya kamu hanya seorang penggemar seni bela diri biasa. Fan Yi diam-diam menggelengkan kepala. Selanjutnya, dia mengangkat tangan kiri dan jari-jarinya mengumpul sedikit. Lalu, dia mencengkeram ke udara. Kerak! Di atas pohon ginkgo di halaman, terdapat 5 bekas jari, yang terperosok hingga setengah inci dalamnya. Lihat tidak? Inilah energi dalam. Hanya para pejuang yang telah berlatih seni bela diri selama puluhan tahun yang dapat menempa diri mereka sendiri. Orang-orang dengan level ini disebut sebagai jenderal bela diri. Di zaman kuno, mereka dapat maju ke medan perang dan melawan 100 orang sendirian. Kamu tampak sedikit meragukan. Bukankah ini daging? Tapi tiba-tiba kamu teringat sesuatu dan bertanya. Pengurus Fan, boleh tahu, apakah ada level di atas kekuatan dalam ini? Melihat bahwa kamu tidak terpaku ketakutan, Fan Yi diam-diam mengangguk dengan pujian. Karakter yang sangat tenang. Bagus. Anak muda, jangan terlalu ambisius. Jenderal dengan kekuatan dalam sudah merupakan pilihan yang sangat sedikit. Jika diletakkan di zaman kuno, menang sebagai juara bela diri bukanlah hal yang sulit. Untuk mencapai kekuatan dalam sepertiku, pertama-tama, harus mencapai kekuatan luar. Talenta yang baik pun membutuhkan 10 tahun kerja keras. Kamu merasa sedikit tidak sabar. Dalam hati berpikir, orang tua ini benar-benar banyak bicara. Su Jingshan berbisik di samping. Kakek Fan, bagaimana hasilnya? Ketua, dia bisa menjadi pengawal untuk Nona. Menghadapi anak-anak nakal biasa seharusnya tidak ada masalah. Setelah mendengar, Su Jingshan mengangguk puas. Ye Fan, saya memberikanmu sebuah tugas. Lindungi Xuyan di sekolah. Seperti hari ini. Apakah kamu bisa melakukan itu? Kamu tidak bisa menahan senyum. Saya mengerti. Ini adalah alasan kedua kamu membuatku tetap di sini, kan? Mengizinkan seorang kultivator tahap Yuan Ying untuk melindungi seorang siswi. Bagus, sangat kreatif. Benar, dengan cara ini, saya tidak perlu berdebat dengan istri saya. Kamu juga bisa tinggal. Bisa dibilang ini solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, saya akan memberimu gaji 10.000 per bulan. Seperti anak laki-laki seumur kamu. Harusnya kalian semua sangat kekurangan uang, kan? Saya hanyalah seorang siswa biasa. Paman Su, sebaiknya mencari orang yang lebih kompeten. Kamu meninggalkan kalimat ini dan pergi. Memintamu untuk melindungi Su Xuyan? Hanya tinggal bersamanya saja hampir membuatku sesak. Otot wajah Su Jingshan bergetar sedikit. Dalam hati dia berpikir, anak ini benar-benar menganggap dirinya penting. Fan Yi di samping juga menggelengkan kepala. Grup Su adalah salah satu dari 10 perusahaan besar di Qingzhou. Keluarga Su juga merupakan salah satu keluarga terkemuka di Jiangnan. Kesempatan besar untuk melampaui kelas sosial ada di depan mata. Anak ini benar-benar melewatkannya? Sungguh disayangkan. Rumah sakit afiliasi Universitas Qingda. Zixiu melihat ke arah yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Chen Zilang dan Chen Zibao yang sedang mendapatkan oksigen. Wajahnya menjadi gelap. Kedua saudara ini sudah kehilangan kesadaran. Tidak tahu kapan mereka bisa bangun. Seorang wanita dengan rambut merah anggur mendekat ke sisinya dan mulai berbicara. Kakak Xiao, sudah diselidiki. Zhao Lipeng ini memang anggota dari komunitas seni bela diri di Universitas Qingzhou. Bahkan merupakan anggota inti. Orang tuanya adalah orang biasa. Tidak memiliki latar belakang yang istimewa. Hanya seorang paman yang menjadi kepala pengajar. Nama pembicara itu adalah Wang Yinhua. Kekasih sekaligus sekretaris Bai Xiao. Seorang mahasiswa yang berlatih seni bela diri seperti ini begitu hebat? Ini benar-benar seperti melihat hantu. Bai Xiao menggigit gigi dan mengepal tangan dengan erat. Sudahlah, Yinhua, cari orang untukku. Jika 1 tidak berhasil, maka 10. Jika 50 tidak berhasil, maka 100. Aku tidak percaya anak bernama Zhao ini. Apa dia benar-benar seorang superhero? Wang Yinhua mengerutkan dahi dengan diam-diam. Sepertinya dia tidak setuju dengan keputusan ini. Namun, dia tetap mengangguk. Hari berikutnya, minggu pertama sekolah. Setelah acara pelatihan siswa baru selesai, mereka memasuki tahap latihan militer. Sesuai dengan perintah pelatih muda, 50 siswa di kelas klinis 2 semuanya duduk di tanah. Mereka semua mengeluh bahwa berdiri tegak sangat melelahkan. Suara keluhan memenuhi udara. Melihat itu, pelatih muda menggelengkan kepala. Kalian adalah mahasiswa sekarang. Terlalu dimanjakan. Bahkan tidak bisa berdiri tegak selama 40 menit. Sungguh tidak berguna menghadapi penghinaan seperti itu. Beberapa anak laki-laki di kelas jelas tidak terima. Seorang siswa laki-laki berambut pendek mengangkat tangan dan berdiri. Instruktur, itu tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Kan? Berdiri tegak tidak ada artinya bagi saya. Saya berolahraga, bernyanyi, dan bermain basket setiap hari. Kualitas fisik saya seharusnya tidak kalah dari Anda. Instruktur muda itu tersenyum. Oh ya, siapa namamu? Pemuda berambut pendek itu mengangkat kepalanya. Sekarang mereka semua menatap Li Xuanming dengan mata yang terkejut. Banyak gadis di kelas itu. Saat ini semua orang menatap Li Xuanming dengan tatapan terkejut. Kamu juga menyaksikan pertunjukan ini di samping.
Instruktur muda merasa perlu memberikan pelajaran kepada sekelompok mahasiswa ini. Karena kamu tidak setuju. Berani tidak untuk bertanding? Baiklah, katakan saja apa yang mau ditandingkan. Kalau begitu, mari kita lombakan push-up. Li Xuanming menepuk dada dan menunjukkan ototnya yang kekar. Tidak masalah. Keduanya segera siap. Berdiri berdampingan dengan tangan menyentuh tanah. Aturan pertandingan ini sangat sederhana. Siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu, dia yang kalah. Siswa dari kelas terdekat mendengar bahwa ada siswa yang berlomba dengan instruktur. Semua tertarik dan berkumpul untuk menonton. Pada awalnya, Li Xuanming masih bisa mengikuti kecepatan instruktur. Gerakannya juga dianggap standar. Tapi setelah 80, mulai terlihat cacat. Saat itu, Li Xuanming mengangkat kepala dan melihat ke samping. Sekali lihat hampir membuatnya mati ketakutan. Karena instruktur muda itu ternyata sedang melakukan push-up dengan satu tangan. Melihat situasi ini, wajah Li Xuanming memerah. Ia langsung berbaring di tanah. Kekalahannya bisa dikatakan sangat mengakui. Setelah Li Xuanming kembali ke kelompok, instruktur muda itu kembali bertanya, apakah ada yang masih tidak terima? Silakan keluar dan mencoba. Melihat tidak ada yang menjawab, instruktur muda itu lalu menambahkan, jika kalian mengalahkanku, latihan militer bisa dihapus. Mendengar kata-kata itu, alis Anda terangkat. Jika dia mau mengatakan itu, maka Anda pasti tertarik. Fang Xiaopang di sampingnya mendorong Zhang Dachun. Dachun, kamu begitu kuat. Bagaimana kalau coba keluar? Sang Dachun cepat-cepat menggelengkan kepala. Saya bisa melakukan push-up paling banyak 70 kali dalam satu napas. Satu lengan paling banyak 20. Pelatih tidak akan mengalahkanku dalam sekejap. Pelatih muda menyipitkan mata dan melambaikan tangan besar. Baiklah, tidak ada yang mau menantang. Mari kita lanjutkan latihan. Tiba-tiba seorang siswa mengangkat tangan. Itu, pelatih, saya ingin mencoba. Pelatih muda memandangmu dengan curiga. Apakah kamu yakin? Pelatih, apakah kata-kata yang kamu katakan tadi dihitung? Jika kamu menang, kamu tidak perlu latihan militer. Dihitung? Tentu saja dihitung. Namun, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kamu merasa tenang dan memberikan isyarat oke. Jika begitu, baiklah. Setelah keluar, kamu pun mulai bertanding dengan pelatih. Li Xuanming berkata kepada beberapa teman sekamarnya. Jika dia bisa mengalahkan pelatih, saya akan siaran langsung makan Oreo. Seorang gadis bertubuh bulat dengan kacamata. Penasaran bertanya kepada Xuanwan. Apakah kamu pikir Ye Fen ini bisa menang? Xuanwan mengangguk sedikit. Saya percaya dia bisa. Pertandingan segera dimulai. Ketika jumlah push-up kedua belah pihak melebihi 50, instruktur muda mulai pertunjukannya. Ganti dari 2 lengan menjadi 1 lengan. Dia dalam hati tertawa dingin. Bocah ini lebih belum berpengalaman dibandingkan saya dalam hal ini. Saya adalah pemegang rekor push-up di tim kami. Kemudian dia menoleh untuk melihatmu. Seketika keringat dingin mengucur. Karena saat itu kamu sedang bertumpu pada jari kelingkingmu. Dengan cepat melakukan gerakan, semua orang di sekitar mengeluarkan teriakan. Astaga, jari 1? Apakah saya salah lihat? Apa ini yang disebut-sebut sebagai push-up jari 1 legendaris? Dan itu hanya dengan jari kelingking? Terlalu hebat. Li Xuanming, yang menganggap dirinya sebagai yang terkuat di kelas, saat ini wajahnya memerah. Seperti baru saja ditampar dengan keras. Instruktur muda menatapmu dengan bingung. Seolah melihat seekor monster. Siapa kamu sebenarnya? Setelah kamu bangkit. Dalam sekejap, tidak bisa memikirkan kata-kata yang baik. Maka dia pun menggunakan kata-kata Li Xuanming. Saya setiap hari juga berolahraga, menyanyi, menari, dan bermain basket. Kualitas fisik saya perlahan-lahan menjadi seperti ini. Fang Xiaopang dan Zhang Dachun saling menatap dengan terkejut. Tak disangka Ye Fen sekuat ini. Tidak heran dia berani melawan kakak kelas. Dan bintang di jurusan kedokteran, Xuanwan, memandangmu dengan cara tatapan penuh kekaguman. Li Xuanming sangat marah sampai menggertakkan gigi. Anak ini, apakah dia sengaja memukul mukaku? Kamu bertanya kepada instruktur. Instruktur, jika tidak ada masalah, saya permisi dulu. Instruktur muda tiba-tiba merasa tegang. Dia segera berkata bahwa dia hanya bercanda tadi. Tidak bisa benar-benar tidak ikut pelatihan militer. Mendengar itu, kamu langsung merasa tidak senang. Apa artinya? Apakah ini termasuk penipuan? Akhirnya, masalah ini sampai ke tangan komandan besar. Mengingat reputasi, komandan besar bahkan memberi pengecualian agar kamu tidak perlu ikut pelatihan militer. Setelah kamu pergi dengan puas, komandan pelatihan berusia 40-an menatap punggungmu dan bergumam. Anak ini tidak sederhana. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapanku. Komandan, apakah ini tidak terlalu baik? Aku khawatir siswa lain akan memiliki pendapat jika mereka tahu. Ada yang tidak setuju? Ada pendapat? Siapapun dari mereka yang bisa melakukan 10 push-up dengan 1 jari. Tidak perlu ikut latihan militer. Itulah yang saya katakan. Kamu berjalan-jalan sebentar di luar dan mengganti pakaian. Akhirnya pergi ke supermarket sekolah membeli es krim dan memakannya sambil berjalan. Saat melewati lapangan basket, aku memilih tempat yang teduh untuk duduk.
mengeluarkan ponsel dan mulai membaca novel. Tempat latihan militer untuk kelas pertunjukan ada di sini. Su Shuyan dan Jiang Tang sangat terkejut melihat sosokmu. Namun, di detik berikutnya Su Shuyan merasa sangat marah. Dia terpanggang di bawah sinar matahari yang terik. Orang ini malah sedang makan es krim sambil beristirahat. Bajingan ini, apakah kamu sengaja ingin membuatku marah? Sehari berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, kamu tertidur di bawah pohon. Karena tidak memakai seragam militer. Jadi para pelatih mengira kamu adalah mahasiswa tahun kedua dan tidak memperhatikanmu. Saat itu, Liu Di dan Zhao Lipeng baru saja melewati kamu. Kedua orang itu tidak menyadari keberadaanmu. Liu Di dengan marah berkata, Pengge, anak itu Yeven ada yang aneh. Kita harus mengajak lebih banyak orang lain kali. Kita harus memberinya pelajaran yang baik. Zhao Lipeng mendengus dingin. Waktu itu, kesalahan terjadi karena aku berlatih. Sampai jumpa lagi lain waktu. Aku pasti akan memukulnya sampai mati. Keduanya berjalan keluar dari pintu bersama. Bersama mereka ada dua junior cantik yang baru dikenalnya. Mereka siap pergi ke bar untuk bersenang-senang. Namun, setelah keluar dari gerbang sekolah, mereka belum berjalan 2 blok. Sekelompok besar preman bersenjata muncul dari gang. Mereka mengepung mereka. Liu diketakutan dan segera bersembunyi di belakang Zhao Lipeng. Tidur? Pengge, ada apa ini? Zhao Lipeng juga terkejut sampai menelan ludah beberapa kali. Jangan panik, ini pertikaian antar geng. Hal seperti ini sangat umum. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya perlu berpura-pura tidak melihat apa-apa dan diam-diam pergi. Zhao Lipeng membawa orang-orangnya bergerak dengan hati-hati. Bergerak menuju mulut gang di hadapan banyak orang. Pandangan 4 atau 50 preman itu juga mengikuti mereka. Gang itu sangat sunyi, cukup menyeramkan. Liu Di bertanya dengan gemetar. Pengge, saya merasa ada yang tidak beres. Kenapa saya merasa mereka semua memperhatikan kita? Kamu bicara omong kosong. Zhao Lipeng berbalik dan baru saja memaki. Dia melihat seorang preman berbaju bunga. Preman berambut kuning itu mendekat sambil membawa pedang. Tanpa berkata-kata, langsung menendangnya ke wajah. Preman berambut kuning mengarahkan pisaunya ke arahnya. Kamu yang bernama Zhao Li Pegang, ya? Dengar-dengar kamu jago bertarung. Kamu sudah mengalahkan Pak Harimau dan Pak Serigala dari geng kami. Keren banget. Zhao Li Pegang menutupi wajahnya yang berlumuran darah sambil terus menggelengkan kepala. Tidak, kakak, kamu salah orang. Dua anak buah langsung maju. Mengeluarkan kartu identitas dari saku dia. Si anak pang berambut kuning mengambilnya dan melihat. Dengan suara, krek, dia mematahkannya dan melemparkannya ke wajahnya. Teman-teman, dia adalah Zhao Li Pegang. Bunuh dia. Tempat itu menjadi kacau balau. 5 hingga 60 preman menyerbu. Tyson dan Nagano juga tidak dapat bertahan. Apalagi Zhao Li Pegang. Setelah memukuli Zhao Li Pegang dan Liu Di, si anak pang berambut kuning berkata sinis. Hahaha. Zhao Li Pegang dari klub pertarungan Qingda? Hanya segitu saja. Ayo, teman-teman, kita pergi. Setelah berkata itu, si anak pang berambut kuning pun tertawa dan pergi bersama anak buahnya. Hanya tersisa satu yang dipukuli menjadi kepala babi. Zhao Lipeng yang seluruh tubuhnya patah tulang di belasan tempat. Di jalan, anak berandal berambut kuning mengangkat telepon untuk Zi Xiao dengan membawa pisau. Dengan nada yang sangat percaya diri. Anak itu Zhao Lipeng sudah aku hancurkan. Setidaknya harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Di suatu klub hiburan, Zi Xiao berdiri dengan terkejut. Seriusan? Yang KAI? Kamu tidak menipuku kan? Anak berandal berambut kuning bernama Yang KAI tertawa dingin. Aku sudah merobek kartu identitasnya. Kakak Xiao, jika kamu tidak percaya, aku akan kembali sekarang. Tangkap dia dan ambil beberapa foto untukmu. Zi Xiao tertawa dengan gembira. Hahaha. Bagus. Yang KAI, aku sebelumnya tidak pernah melihat kemampuanmu. Tidak menyangka kamu masih punya kemampuan juga. Setelah Zi Xiao menutup telepon, Wang Yinhua bertanya dengan sedikit ragu. Zhao Lipeng bisa diselesaikan secepat ini? Kakak Xiao, apa mungkin Yang KAI salah? Tenang saja, tidak salah. Mereka semua sudah memeriksa kartu identitas. Lagi pula ini ada 40-50 orang dan semuanya membawa senjata. Ini seperti Huang Feihong atau Ye Wen yang datang. Mereka semua harus menerima beberapa pukulan berat. Terlebih lagi, dia. Mendengar kata-kata ini, Wang Yinhua baru saja mengangguk. Saat ini, kamu masih tidur nyenyak di lapangan basket. Dalam keadaan setengah sadar, kamu mendengar seseorang memanggilmu. Kamu tersadar dalam keadaan bingung dan menggosok matamu. Dalam hati, dia berpikir bahwa lukanya terlalu parah. Akhir-akhir ini selalu mengantuk. Jika ini di dunia Xiaonan. Jika tidak menyiapkan formasi, maka tidur di alam terbuka. Kemungkinan besar sudah tidak bernyawa. Gadis yang membangunkanmu adalah Xuan Wan. Dia bertanya dengan sedikit penasaran. Yeven, kenapa kamu tidur di sini? Kamu melambaikan tangan. Berdiri dan meregangkan tubuh. Tidak apa-apa, saya tidak sengaja tertidur. Ayo, pergi ke rumahmu untuk makan, aku lapar. Xuan Wan terlihat senang. Baiklah, begitulah. Dia mengikuti di belakangmu keluar dari kampus.
Sampai di pintu gerbang sekolah. Kebetulan mobil Rolls-Royce milik keluarga Su juga keluar dari gerbang. Jiang Tang melihatmu dan dengan terkejut menepuk Su Shuyan. Shuyan, cepat lihat, itu Dalige. Dia sedang bersama seorang gadis yang sangat cantik. Dalige tidak mungkin sudah berpacaran di hari pertama sekolah, kan? Su Shuyan secara tidak sadar melihat ke sana. Menemukan kamu sedang berbincang dengan seorang gadis yang murni dan menawan. Dia tiba-tiba merasa tidak senang tanpa alasan. Xiao Tang, jika kamu melihat orang ini lagi, bisakah kamu tidak terkejut seperti itu? Dia juga bukan orang penting. Sampai segitunya, Jiang Tang menjulurkan lidahnya. Baiklah, baiklah. Jalan makanan di luar sekolah. Xuanwan sedang berjalan sambil mengobrol denganmu. Sampai di kedai barbeque. Dia tiba-tiba mendengar suara tangisan ibunya, Li Mei, dari dalam toko. Masih ada beberapa pengganggu kecil yang tertawa jahat. Dia segera berlari masuk. Wajahmu juga langsung berubah serius. Dalam hati berpikir, apa itu kelompok pengganggu lagi? Di dalam restoran barbeque Li Mei, para pengganggu yang dipimpin oleh M. Akun menghancurkan restoran itu menjadi berkeping-keping. Pemilik restoran, Li Mei, duduk di lantai sambil menangis. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. M. Akun berkata dengan sembrono. Wanita tua yang busuk, aku kasih tahu kamu. Anak itu Zhao Lipeng sudah kami buat tidak berdaya. Tidak akan datang lagi untuk membantumu. Saat itu, Xuanwan berlari masuk sambil menangis. Marah, dia menerkam pelukannya dan memukul-mukulnya. MA ingin menampar Xuanwan. Tapi dia melihat ada sosok berdiri di pintu. Seketika itu, dia terkejut dan mundur 3 langkah. Dia masih terus bergumam. Kamu? Kenapa bisa kamu? Terlihat kamu masuk dengan santai, tangan dimasukkan ke saku. Kata-kata yang terucap membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Saya bilang kalian orang-orang ini. Kenapa kalian tidak belajar dari pengalaman? Meskipun Emma Kun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tetap merespon dengan cepat. Dia segera mengangguk dan tersenyum dengan rendah hati. Kak Peng, ini semua salah paham, salah paham. Saya salah paham. Setelah mengatakannya, kamu langsung menendangnya. Langsung mengirim Emma Kun dari pintu depan ke dapur belakang. Beberapa suara dentingan. Yang terakhir pun tidak ada suara lagi. Orang-orang yang memperhatikan dan para preman tercengang. Satu tendangan bisa mengirim terbang beberapa meter. Ini benar-benar berlebihan, bukan? Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sudah berusaha sekuat mungkin untuk menekan kekuatanmu. Jika tidak, satu tendangan dari seorang kultivator tahap Yuan Ying. Jangan katakan satu orang. Satu jalan bisa segera menguap. Sisa kelompok preman itu langsung berlutut di depanmu. Kamu melihat mereka dan berkata dengan tenang. Sepertinya hari ini harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Setengah jam kemudian, di klub malam terbesar di distrik barat, Diamond Club, kamu menyeret M. Akun yang berdarah-darah masuk ke dalam. Di dalam ruang VIP klub, yang KAI memegang mikrofon dan meraung seperti hantu. Tiba-tiba, terdengar suara benturan. Pintu ruang VIP diterjang dengan kaki oleh seseorang. Kamu melempar M. Akun ke samping. Pandanganmu menyapu seluruh ruangan. Siapa yang merupakan kakak Xiao? Yang KAI menepuk dadanya dan berteriak ke mikrofon. Aku memang begitu? Kau ingin apa? Mendengar itu, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langsung, sosokmu melesat. Melompat ke depan yang KAI dan memberikan tamparan keras di wajahnya. Setiap tamparan terdengar seperti bunyi petasan. Karena kecepatanmu terlalu cepat. Ketika Kak Xiao yang sebenarnya dan Wang Yinhua menyadari situasinya. Yang KAI sudah menjadi seperti kepala babi. Darah hidungnya memancar dan semua gigi depannya copot. Melihat itu, Kak Xiao marah dan berteriak sebulan penuh. Ayo serang aku. Bunuh dia. 10 preman di dalam ruang VIP segera menurut. Kizhao, kamu terjatuh ke arahnya. Hanya terdengar suara pecah-pecah yang tajam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ruang VIP sudah penuh sesak. Hampir semua orang tergeletak di sana. Zi Xiao duduk lemas di sofa dengan wajah terkejut menatapmu. Kamu sebenarnya siapa? Hehe, kamu pasti si Xiao Gu, kan? Katanya kamu sudah mencarinya selama ini. Apakah kamu Xiao Lipeng? Salah, namamu bukan itu. Yang KAI telah tertipu olehmu. Kamu sebenarnya siapa? Bisa dibilang kamu cukup pintar. Tapi kamu pun belum tahu siapa aku. Setelah mengucapkan kalimat itu, kamu menghilang seketika. Dalam sekejap, kamu langsung duduk di samping Zi Xiao. Wang Yinhua yang terkurung di sudut membelalak cepat. Dalam hati dia mengagumi kecepatan yang luar biasa. Zi Xiao juga terpaku karena ketakutan. Dia berteriak aneh dan ingin melarikan diri. Namun, kau menahannya dengan kuat. Yang perlu kau tahu adalah, aku sering makan di restoran barbeque Li Mei. Jika kau mengirim kelompok anak-anak brengsek itu lagi untuk menggangguku, aku akan menghancurkan kepalamu, anjing. Dengar tidak? Zi Xiao sudah bingung. Tidak berkata-kata selama setengah hari. Kau menganggap dia lambat dalam menjawab. Maka, kau memberi 3 tamparan keras di wajahnya. Zi Xiao segera mengeluarkan darah dari hidungnya. Dia mengeluarkan suara seperti babi yang disembelih sambil terus mengangguk. Dengar, dengar. Oh, dan, baru-baru ini keuanganku agak ketat. Berikan aku 200.000 lagi.
Anggap saja itu sebagai biaya kompensasi untuk jiwaku. Cepat, Yin Hua, segera kirimkan kepadanya. Wang Yin Hua berdiri gemetar dari sudut, mengeluarkan ponsel dan bertanya, "Kakak, berapa nomor rekening bankmu? Aku akan mengirimkannya padamu sekarang." Kau meliriknya. "Apakah kau menganggap aku bodoh? Butuh uang tunai." Tidak lama kemudian, beberapa anak buah membawa uang tunai 200.000. Kau membawa uang itu dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, kau juga sempat berpesan, "Ingat ya, mengganggu kedai bakar Li Mei sama saja dengan menghancurkan mata pencaharianku. Hati-hati, aku bisa menghancurkan kepalamu." Setelah kau pergi, salah satu anak buah mulai berbicara. "Kakak, saat itu aku mengecek ponsel Li Mei. Catatan transfer menunjukkan bahwa anak ini sepertinya bernama Ye Fen." Zi Xiao mulai mengaum keras di dalam ruangan. "Ye Fen? Ya? Belum pernah ada orang berani merampok uang dari tanganku. Tunggu saja, kau pasti mati." Wang Yinhua di sampingnya dengan hati-hati menasihati. "Kakak Xiao, sepertinya Ye Fen ini seorang petarung. Kita tidak bisa mengganggunya." Zi Xiao segera menampar wajah Wang Yinhua. "Apa yang tidak bisa kita hadapi? Bukankah dia hanya berlatih seni bela diri? Jika aku melatih telapak pasir besi ini sejak kecil, aku bahkan bisa memukulnya hingga 3 jin." Saat itu, Bai Xiao tiba-tiba terpikir sesuatu. Ia duduk kembali di sofa sambil tersenyum sinis. "Tidak bisa mengalahkan yang terang. Kita bisa melakukan yang gelap." Saat itu ia tidak menyadari. Wang Yinhua berbaring di tanah. Tatapannya juga menunjukkan sedikit kebencian. "Ketika kamu kembali ke restoran barbecue Li Mei, beberapa preman sudah membersihkan restoran tersebut. Kamu langsung mengeluarkan 100.000 dan memberikannya kepada Li Mei." Li Mei melihat tumpukan uang yang tebal ini. "Di mana bisa mengambil?" Dia bertanya dengan terkejut. "Xiao Fen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Tadi aku pergi berbicara dengan Xiao Ge. Dia setuju untuk membayar kamu dan tidak akan datang lagi untuk memungut uang perlindungan." Xuanwan matanya berbinar. "Benarkah? Itu sangat bagus. Ambil saja, renovasi tokonya." Kamu mengusap perutmu dan berkata, "Saya lapar, ada makanan tidak?" "Ada, ada. Saya segera pergi menyiapkannya untukmu." "Tunggu sebentar ya." Li Mei berbalik dan berjalan ke dapur. Mengusap air mata di sudut matanya dengan punggung tangan. Kamu menghela napas dalam hati. Memilih tempat dan duduk. Xuanwan duduk di depanmu. Sepasang mata cemerlang yang seolah berbicara dengan ekspresi bingung. "Ye Fen, kamu tidak akan mengalahkan mereka semua, kan?" "Bagaimana mungkin? Itu kan ada puluhan orang." "Saya hanya memenangkan orang dengan kebajikan. Berbicara dengan mereka dengan alasan." "Wah, Ye Fen, kamu sangat hebat. Tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga baik dalam hal-hal lainnya." Xuanwan menyandarkan kedua tangannya di pipinya dengan wajah merah. "Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih padamu. Yang penting kamu tidak menggangguku." Kamu tiba-tiba mengucapkan kalimat ini membuat Xuanwan terdiam seketika. Dia langsung merasa tertekan dan bingung. Dia setiap hari di sekolah selalu didekati oleh para pria. Kenapa di sini dia begitu dibenci? Apa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas ucapanmu barusan? Karena sebagai seorang monster tua yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun, kamu membaca sedikit perasaan cinta di mata Xuanwan. Jika ini terus berkembang seperti ini, gadis ini akan jatuh cinta padaku cepat atau lambat. Hal-hal seperti perasaan adalah ikatan terbesar di jalan kultivasi. Lebih baik memutuskan benih cinta lebih awal. Ketika tiba hari berikutnya, adalah hari pertama resmi masuk sekolah. Jadwal pelajaran di kelas klinik 2 sangat padat. Namun, kamu tidak mendengarkan satu pelajaran pun. Bukan tidur di atas meja, melainkan memegang ponsel dan membaca novel. Teman sekelas melihatmu semua menggelengkan kepala. Ketika pelajaran selesai, Fang Xiaopang datang ke depanmu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ye Fen, apa kamu tidak akan gagal di akhir semester jika seperti ini?" Sang Dachun juga memegang tumpukan buku dengan wajah penuh kesusahan. "Belajar kedokteran itu sangat sulit. Ujian akhir harus ada 10 mata pelajaran. Sekarang saya sudah menyesal. Dan kamu terlihat sangat santai. Belajar kedokteran bukan hanya menghafal buku kan? Tinggal belajar mendadak untuk ujian akhir saja sudah cukup." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan keluar dari kelas. Li Xuanming melihat punggungmu dan tersenyum sinis. "Belasan buku? Lihat bagaimana kamu belajar mendadak untuk ujian akhir. Tunggu saja sampai kamu gagal. Bodoh." Orang biasa tidak akan pernah membayangkan betapa mengerikannya daya ingat seorang praktisi kultivasi. Sementara kamu di dunia kultivasi sebenarnya adalah seorang dokter ilahi dengan keterampilan medis yang luar biasa. Dunia kecil selatan memiliki sejarah selama ratusan ribu tahun. Sedangkan kedokteran barat hanya memiliki sejarah 200 tahun. Kamu sama sekali tidak menganggapnya. Siang ini pergi ke kantin untuk makan. Kamu sedang mengantri. Tiba-tiba merasakan tatapan tajam di belakangmu. Berbalik melihat, itu adalah Su Xuyan. Entah kenapa, setiap kali melihatmu, dia langsung marah. "Ye Fen, kau bajingan ini." Namun Jiang Tang tersenyum ceria dan menyapamu. "Hai, Kakak Dali." Kau juga membalas senyuman dan mengangguk ke arah Jiang Tang.
Saat itu di kerumunan antrian kantin, tiba-tiba terdengar serangkaian teriakan gadis-gadis. Mengikuti suara itu, seorang pemuda dengan postur tinggi dan wajah tampan memegang bola basket, sedang berjalan menuju antrian. Para gadis mulai membicarakannya. Itu pasti Xing Sufei dari tahun ketiga. Ternyata dia sama tampannya seperti yang diceritakan. Xing Sufei langsung berjalan ke depan Su Shuyan dan tersenyum. Hai, adik kelas, kau pasti Su Shuyan, kan? Kau sangat terkenal, ya? Su Beiyan sebagai putri kaya Su sama sekali tidak tertarik pada orang di depannya. Namun, dia melihat Ye Fen di sampingnya. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya. Lalu dia memberikan senyuman cerah kepada Xing Sufei. Kakak kelas, saya Su Shuyan, senang bertemu. Halo, adik kelas, kamu mau makan apa? Aku akan mentraktirmu. Tak enak hati meminta kakak kelas mengeluarkan uang. Xing Sufei menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat dua orang yang tampak asyik berbincang, Jiang Tang merasa bingung. Shuyan kan suka pada bos yang galak? Apakah itu tipe super bos? Kenapa begitu antusias kepada seorang atlet? Apa dia ingin membuat Dali marah? Ketika dia melihat Shuyan mencuri pandang ke Ye Fen sesekali, Jiang Tang langsung mengerti apa yang terjadi. Dia mulai tersenyum diam-diam. Shuyan awalnya mengira kamu melihatnya. Berbicara dengan pria lain membuatnya cemburu. Tapi setelah kamu mengambil makanan, kamu pergi. Bahkan tidak menatapnya satu kali pun. Ini justru membuatnya semakin marah. Shuyan mengutuk dalam hati. Ye Fen, aku tidak percaya. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik padaku sama sekali? Kecuali jika kamu seorang Kasim. Kamu berpura-pura saja. Saat itu, Xing Sufei berkata sambil tersenyum. Adik, mau makan apa? Aku bantu pesan. Su Shuyan merasa mual. Ekspresinya seketika kembali dingin. Tidak usah, kakak, aku bisa sendiri. Saat itu juga, teman-teman dengan ramai masuk ke kantin. Seorang pemuda kekar mengancam seorang pemuda berkacamata. Cepat cari Ye Fen itu. Aku ada urusan yang harus menemui dia. Baik, Kak Tian. Pemuda kekar itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan sinis. Sialan, keluar dan bertanding selama beberapa hari. Ada kejadian sebesar ini di dalam organisasi. Su Shuyan yang berada di samping mereka merasa terkejut. Dia segera mengirimkan pesan padamu. Kamu penggemar. Apa kamu sudah membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya? Mereka datang mencarimu untuk membuat masalah. Cepat lari lewat pintu belakang. Pesan baru saja dikirim. Pria berkacamata dari kelas 2 klinik itu tiba-tiba melihatmu. Kak Tian. Dialah Ye Fen. Setelah mendengarnya, pemuda kekar itu bersama sekelompok orang langsung menuju arahmu. Mahasiswa di sepanjang jalan langsung menghindar. Tak ada yang berani mengganggu mereka. Karena orang ini adalah ketua klub bela diri. Jiang Batian mendekat. Dia menepuk meja di depanmu dengan keras. Kau adalah Ye Fen? Ikuti saya sebentar. Saya punya sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Kamu paling benci jika ada yang mengganggu saat makan. Namun, kamu tidak langsung marah. Melainkan, kamu mengangkat kepala dan bertanya tanpa ekspresi. Ada apa? Katakan di sini saja. Saudaraku Xiao Li Peng. Beberapa hari yang lalu, dia dipukuli sekelompok orang hingga masuk rumah sakit. Seluruh tubuhnya patah tulang lebih dari 20 tempat dan dijahit puluhan jahitan. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Kamu menjawab dengan bingung. Bagaimana saya bisa tahu? Setelah mendengar itu, Jiang Batian langsung membalikkan piring makanmu. Kau omong kosong. Aku sudah meminta seseorang untuk menyelidiki. Kau yang membuat masalah dengan preman luar sekolah. Sengaja melaporkan nama Li Peng. Kau mengangkat tanganmu dan tersenyum. Dia juga yang memulai masalah denganku. Jadi, kau mengaku? Raut wajahmu tenang. Lalu kau mau bagaimana? Saat itu, suasana di sekeliling sangat sunyi. Ratusan siswa saling tatap dengan mata membelalak. Su Fei dari tim atletik merasa aneh. Anak ini sudah terlibat masalah besar. Berani sekali melakukan hal seperti ini. Sudah hancur. Baten bahkan aku pun tidak berani mengganggunya. Jiang Tang melihat Su Shuyan dengan cemas. Shuyan, apa yang harus kita lakukan? Shuyan, kan? Su Shuyan juga merasa pusing. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya. Saya mengenal beberapa guru. Mari kita hubungi mereka terlebih dahulu. Jiang Baten sebenarnya ingin langsung bertindak. Melihat banyak orang berkumpul di sekitar. Jadi, dia menahan kemarahan dan menatapmu dengan tajam. Berani nggak pergi bersama kami ke ruang kegiatan klub bela diri? Aku ingin bicara beberapa hal denganmu. Setelah mendengarnya, kamu berdiri dan mengucapkan 3 kata. Ayo tunjukkan jalan. Mendengar itu, sekelompok anggota klub bela diri terdiam. Semua orang tidak menyangka kalau kamu, pendatang baru ini, setuju dengan begitu mudahnya. Jiang Batian mendengus dingin. Bagus, anggap saja kamu seorang pria sejati. Tak lama kemudian, kamu tiba di ruang kegiatan klub bela diri. Baru saja masuk, suara pintu yang dikunci kembali terdengar di belakangmu. Saat itu, seorang anggota tiba-tiba menunjukkan wajah garangnya. Ia mengangkat kaki dan menendang ke arah bokongmu. Namun, tidak disangka kamu segera menangkap pergelangan kakinya. Tanpa menunggu reaksinya,
Kamu pun memutarnya seperti tiang pemukul. Suara dentuman berdentang beberapa kali. Termasuk Jiang Batian, 6 anggota klub bela diri. Semua terlempar keluar oleh tubuh yang diputar itu. Mereka menabrak dinding dengan keras. Ayo. Masih bisa trik ini? Semua serang bersamaan. Jiang Batian terjatuh dan mengumpat sebelum bangkit dari tanah. Sebuah tendangan lurus kembali menghampirimu. Kamu juga tidak melakukan gerakan yang berlebihan. Langsung mengabaikan bukti sebelah kirinya. Mengangkat tinju dan langsung menyerang. Dalam 2-3 gerakan, Jiang Batian sudah tidak bisa bertahan. Lengan kirinya sudah membengkak. Wajahnya pun penuh dengan memar. Anggota lain dari kelompok seni bela diri pun jatuh hanya dengan satu tinju. Entah itu patah tulang, atau berdarah lambung, berlutut dan muntah-muntah. Jiang Batian benar-benar kesakitan dan segera memohon untuk dihentikan. Tidak akan memukul lagi, tidak akan. Kamu bilang tidak akan memukul lagi?